Kelompok 3 kelas 2024A akan mempresentasikan hasil proyek kami, laporan kami. Berikut anggota kelompoknya. Yang berstudi kasusnya, ini sebuah perusahaan kecil bergerak di bidang konsultasi ingin membangun jaringan komputer di kantor pusatnya yang terdiri dari satu lantai dengan 3 ruang kerja utama dan satu ruang server. Setiap ruang kerja memiliki 8 komputer yang harus terhubung ke jaringan dan semua komputer tersebut harus dapat saling berkomunikasi sekaligus mengakses internet melalui satu koneksi utama. Perusahaan juga ingin mengimplementasikan keamanan jaringan minimal dengan membuat beberapa segmentasi jaringan agar trafik data bisa terkontrol serta mengoptimalkan penggunaan IP agar efisien. Selain itu, mereka ingin memastikan ada sistem cadangan routing sederhana jika terjadi gangguan di salah satu perangkat jaringan. Untuk analisis kebutuhan jaringan perusahaannya berdasarkan struktur organisasi dan aktivitas harian perusahaan, berikut adalah kebutuhan jaringan yang harus dipenuhi. Yang pertama, konektivitas antar perangkat. Yang kedua, akses internet terpusat. Yang ketiga, segmentasi jaringan atau VLAN. Yang keempat, layanan DHCP. Yang kelima, server internal. Yang keenam, keamanan dasar jaringan. Yang ketujuh, redundansi sederhana. Dan yang terakhir, fleksibilitas dan juga skalabilitas. Lalu untuk jumlah dan jenis perangkatnya. Jenis perangkat, PC atau komputer klien jumlahnya itu sebanyak 24 unit. Untuk fungsinya digunakan oleh pegawai di 3 ruang kerja. Untuk switch, jumlahnya itu sebanyak 4 unit. Fungsinya menghubungkan PC dalam satu ruang dan ke router. Lalu untuk router itu ada 2 unit. Fungsinya itu mengatur lalu lintas antar VLAN dan koneksi internet. Lalu ada server, jumlahnya itu sebanyak 2 unit, menyediakan layanan internal seperti file sharing dan lain-lain. Dan yang terakhir jenis perangkatnya ada modem DSL dan juga cloud atau simulasi. Jumlahnya itu hanya satu unit, fungsinya itu untuk sebagai jalur koneksi ke internet. Baik, di sini saya akan menjelaskan kebutuhan akses internet dan komunikasi internal, yang dimana untuk mendukung kelancaran aktivitas kerja, jaringan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, akses internet terpusat, yang dimana A. Sebuah komputer harus dapat mengakses internet melalui satu jalur koneksi, yaitu koneksi utama yaitu DSL atau modem. Yang B, router akan mengatur lalu lintas keluar menuju internet dan dapat dibatasi menggunakan ACL. Yang kedua, komunikasi internal antar PC. A. Komputer dalam satu ruang harus dapat saling terhubung. B. Komputer di ruang berbeda juga harus dapat saling berkomunikasi jika diperlukan dengan batasan keamanan tertentu. C. Akses ke server internal harus tersedia dari seluruh ruang kerja. Yang ketiga, layanan internal, yang dimana server menyediakan layanan DHCP untuk distribusi IP otomatis. Kebutuhan keamanan dan segmentasi. Jadi, agar jaringan lebih aman, stabil, dan mudah dikontrol, perusahaan memerlukan langkah-langkah keamanan dasar, antara lain: 1. Segmentasi jaringan VLAN, yang dimana jaringan dibagi menjadi beberapa VLAN berdasarkan fungsi atau ruang. Yang pertama yaitu VLAN 10, ruang 1, VLAN 20, ruang 2, VLAN 30, ruang 3, VLAN 99 yaitu server. Ini juga membatasi broadcast dan memisahkan trafik jaringan antar segmen. Yang kedua, routing antar VLAN. A. Router mengatur komunikasi antar VLAN menggunakan metode router on hosting. Yang B. A. Hanya VLAN tertentu yang diperbolehkan mengakses server. Yang ketiga, Access Control List atau ACL. A. Digunakan untuk membatasi lalu lintas antar VLAN. Misalnya, VLAN 30 tidak bisa mengakses VLAN server, tapi masih bisa ke internet. Yang keempat, IP Address Management, yang dimana subnetting digunakan untuk efisiensi alokasi IP dan pengaturan jaringan lebih rapi. Yang kelima, cadangan routing sederhana, yang dimana menyediakan rute
alternatif manual sebagai antisipasi gangguan jalur utama. Pemilihan topologi. Dalam perancangan jaringan untuk perusahaan ini, dipilih topologi hybrid, yaitu gabungan antara topologi star dan topologi hierarki. Pemilihan ini didasarkan pada kebutuhan akan jaringan yang efisien, mudah dikembangkan, serta dapat dikontrol secara terpusat. Pemilihan topologi. Yang pertama, topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan cara atau metode menghubungkan beberapa komputer dan perangkat jaringan lainnya dalam sebuah sistem jaringan komputer. Pemilihan topologi yang tepat sangat berpengaruh terhadap efisiensi, performa, dan kemudahan pengelolaan jaringan. Yang kedua, topologi star. Topologi star adalah jenis topologi jaringan di mana semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, biasanya berupa switch atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah kemudahan dalam deteksi gangguan dan penambahan perangkat tanpa mempengaruhi perangkat lain. Namun, kelemahannya terletak pada ketergantungan terhadap perangkat pusat jika switch pusat mengalami gangguan. Seluruh jaringan akan terganggu. Yang ketiga, topologi hierarki atau tree topologi merupakan kombinasi dari beberapa topologi star yang dihubungkan secara berjenjang. Dalam topologi ini, jaringan dibagi menjadi 3 lapisan, core layer, distribution layer, dan access layer. Topologi ini sering digunakan dalam skala jaringan menengah hingga besar karena mampu mengatur arus lalu lintas data secara terstruktur. Yang keempat, topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari 2 atau lebih topologi dasar seperti star, bus, dan ring, yang dimana topologi hybrid ini menggabungkan kelebihan dari masing-masing topologi untuk menciptakan struktur jaringan yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perencanaan alamat IP dan subnet. Yang pertama, teknik subnetting yang digunakan. Jadi, dalam teknik subnetting merupakan komponen fundamental dalam pengelolaan jaringan komputer, terutama dalam konteks alokasi sumber daya jaringan secara efisien. Salah satu teknik yang digunakan dalam pengalokasian alamat IP adalah Fixed Length Subnet Masking atau PLSM, yang dimana menurut Tannenbaum dan Metterham pada tahun 2011, PLSM adalah metode subnetting di mana setiap subnet dalam jaringan memiliki ukuran yang sama, baik dari sisi jumlah host maupun panjang subnet mask. Teknik ini memudahkan perencanaan dan manajemen jaringan, karena setiap subnet memiliki karakteristik yang seragam dan mudah dikendalikan. Meskipun dalam artinya, FLSM seringkali menghasilkan pemborosan alamat IP pada jaringan yang heterogen dalam kebutuhan hostnya. Perencanaan alamat IP dan subnetting yang kedua, skema pengalamatan IP. Dalam implementasi jaringan lokal pada studi ini, digunakan teknik FLSM dengan alokasi blok IP dasar 192.168.10.0/24 yang termasuk dalam ruang alamat private IPv4 kelas C. Jaringan dirancang untuk mencakup 3 ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Masing-masing membutuhkan alokasi IP untuk 8 perangkat host. Karena setiap subnet memerlukan paling tidak 8 host, maka digunakan subnet max/28 atau 255.255.255.0 yang menyediakan 16 alamat IP per subnet, di mana 14 IP diantaranya dapat digunakan untuk host. 2 alamat dicadangkan untuk network ID dan broadcast address. Dengan konfigurasi ini, total sebanyak 16 subnet dapat dihasilkan dari satu blok/24, dan hanya 3 diantaranya digunakan dalam skenario ini. Perencanaan alamat IP dan subnetting. Alokasi alamat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ruang 1 menggunakan jaringan 192.168.10.1/28 dengan alamat host dari 192.168.10.2 hingga 192.168.10.9.
Yang kedua, ruang 2 menggunakan 192.168.20/28 dengan host dari 192.168.20.2 hingga 192.168.29. Yang ketiga, ruang 3 menggunakan 192.168.30/28 dengan host dari 192.168.32 hingga 192.168.39. Setiap ruang juga dialokasikan satu alamat IP awal sebagai gateway atau router interface, misalnya 192.168.10.1 untuk ruang 1. Implementasi ini menunjukkan penerapan prinsip FLSM yang konsisten dan terstruktur, serta memberikan keuntungan dalam hal keteraturan dan kemudahan manajemen jaringan. Perencanaan alamat IP dan subnetting. Ruang 1, host ke 1-8, alamat IP host 192.168.10.2 hingga 192.168.10.9. Ruang 2, host ke 9-16, alamat IP host 192.168.20.2 hingga 192.168.29. Ruang 3, host ke 17-24, alamat IP host 192.168.30.2 hingga 192.168.39. Perencanaan alamat IP dan subnetting yang ketiga yaitu tapel alokasi IP untuk setiap subnet. Tapel alokasi IP per subnet berfungsi untuk membagi alamat IP menjadi beberapa subnet yang lebih kecil dan rentang alamat dan jumlah host yang sesuai, sehingga penggunaan IP menjadi lebih efisien dan terstruktur. Setiap subnet memiliki network address, subnet mask, broadcast address, dan range host yang jelas, yang membantu mencegah konflik alamat IP dan memudahkan pengelolaan jaringan. Menurut Kores dan Ross 2017, berikut rincian dari rencana implementasi alokasi IP untuk setiap subnet. Ruang 1, network ID 192.168.10.1/28, subnet max 255.255.255.0, broadcast 192.168.10.15. IP host yang digunakan 192.168.10.2 hingga 192.168.10.9. Ruang 2, network ID 192.168.20/28, subnet max 255.255.255.0, broadcast 192.168.10.31. IP host yang digunakan 192.168.20.2 hingga 192.168.29. Ruang 3, network ID 192.168.10.1/28, subnet max 255.255.255.0, broadcast 192.168.10.47, IP host yang digunakan 192.168.30.2 hingga 192.168.39. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil implementasi dan pengujian jaringan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan berhasil dijalankan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Setiap perangkat jaringan telah dikonfigurasi dengan alamat IP yang sesuai. Dan pengujian koneksi antar perangkat dalam satu subnet maupun antar subnet menunjukkan komunikasi berjalan lancar. Penerapan routing statis telah memungkinkan pertukaran data antar subnet dengan efektif, serta memberikan kontrol yang lebih sederhana dan stabil bagi administrator jaringan. Pengujian koneksi ke internet melalui gateway, simulasi, dan browser juga menunjukkan bahwa jaringan telah dapat mengakses layanan eksternal dengan baik, yang menandakan konfigurasi gateway dan routing keluar berfungsi sebagaimana mestinya. Secara keseluruhan, jaringan yang dibangun telah memenuhi kebutuhan dasar komunikasi antar perangkat, segmentasi antar subnet, serta koneksi keluar ke jaringan yang lebih luas, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengembangan sistem jaringan skala kecil hingga menengah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Widya Nugroho dengan 3 digit terakhir 018 dari kelompok 8 di kelas 2024A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil implementasi tipologi kita di KISCO Packet Tracker. Hal yang pertama yang harus kita lakukan setelah merancang semua kebutuhan dari studi kasus tersebut, kita harus menata segala kebutuhan, dan kebutuhannya yang setelah kita analisa adalah 8 host di setiap ruangan. Jadi ada 3 ruangan, ada 8 host di setiap ruangan, jadi totalnya ada 24 PC. Di sini kita menggunakan PC, lalu ada 4 buah switch, dan ada 2 buah router yang terdiri dari router utama dan router cadangan, dan ada modem cold computing, yaitu untuk internet server dan server di cold computing tersebut, dan ada juga ruang server jika server itu down. Lalu hal yang pertama harus kita lakukan menambahkan semua kebutuhan tadi dari mulai PC. Seperti kita bisa lihat, ini ada beberapa komponen yang bisa kita tambahkan. Yang pertama PC, misalnya kita tambahkan PC di ruang 1, lalu kita gunakan kekonekannya memakai connecting yang otomatis saja. Kita mendapatkan satu host, kita sambungkan ke switch, kita tunggu. Lalu karena ini ada beberapa host melalui jalur fast Ethernet 0/0 dan dengan nomor IP yang sudah saya alamatkan, kita mencoba untuk alamatkan PC terbaru ini dengan cara kita masuk ke PC-nya, kita mulai config ke desktop, ke IP configuration, kita isi IP address-nya yang baru. Di sini saya memakai 192.168.10.10 dan subnet masknya 255.255.255.0, dan default gateway-nya ini tergantung di fast Ethernet yang kita daftarkan ke router nanti. Di sini menggunakan 192.168.10.1 dan kita setelah kita close, ini otomatis akan terhubung ke router. Kita cek caranya untuk mengalamatkan IP, menyambungkan dari PC ke router. Itu kita cari fast Ethernet yang sudah terdaftar. Ini ada beberapa. Yang di ruang 1 adalah FA0/0. Jadi di sini. Jadi ini sudah didaftarkan nomor IP-nya. Di sini menggunakan 192.168.10.0 sama seperti gateway di setiap host di ruangan 1. Lalu kita pergi ke CLI, kita pencet sekali lagi untuk FA00-nya, lalu kita ketik no SH, no shutdown, lalu kita exit dan exit. Nah, setelah ini seharusnya si PC baru sudah terhubung ke PC yang lain. Kita coba ping ya. Nah, tadi kita new dulu biar nggak bingung. Kita coba ini ke ruangan yang sama, hasilnya sukses. Lalu kita coba ke ruangan yang lain. Jika violet, kita coba lagi, sukses. Dan ke terakhir ke ruangan 3, hasilnya sukses. Jadi ini sudah terhubung ke antar subnet juga. Lalu kita coba ke server. Hasilnya sukses. Belum. Hasilnya sukses, ini PC 8 ke server 1. Lalu kita coba ke routernya. Apakah router juga berhasil? Seharusnya berhasil karena sudah menyambung semua. Hasilnya sukses. Dan terakhir kita ke router cadangan. Dan hasilnya sukses juga. Dan untuk computingnya yang atas, ini setiap
server memiliki IP sendiri, didaftarkannya melalui sama IP configuration menggunakan IP dari PT tersebut dan sub gateway. Default gateway-nya adalah yang sudah didaftarkan ke router. Ini menggunakan 192 dan terakhir 5.1. Lalu kita coba ping dari server utama ke router cadangan, hasilnya sukses juga. Jadi ini semua sudah terhubung. Sama seperti tadi, di semuanya juga cara mendaftarkannya sama. Habis kita pencet ini fast internet jalannya yang mana, kita masukkan IP address dan subnet masnya, semua harus sama. Kita di sini menggunakan 255.255.0 dan harus di-on-kan. Lalu kita pergi ke CLI, kita ketik no SH, no shutdown, dan exit. Setelah itu seharusnya sudah terkoneksi di semuanya. Dan ini juga sudah terkoneksi antar ruang 1 dan ruang 3, ruang 2 dan ruang 3 ini sudah berhasil. Dan kita coba yang terakhir ada web. Untuk internetnya kita coba menggunakan web browser. Kita masuk ke salah satu PC, lalu kita pergi ke desktop, lalu ke web browser. Biar kita tahu apakah ini sudah terhubung ke server utama. Untuk call computingnya kita harus mengetik http:// kita masukkan nomor IP-nya si server. Di sini servernya 192.168.5.5. Jika ini berhasil maka akan menampilkan web. Di sini webnya contohnya adalah Kisco Packet Tracker. Nah, ini sudah berhasil, maka kita bisa melihat juga, kita bisa ngeklik ini, dan ngeklik ini sudah bisa, itu tandanya sudah terkonfigurasi. Hal yang terakhir yang perlu kita tahu adanya firewall atau memberi batas hak untuk PC. Di sini sudah saya lakukan di salah satu PC, yaitu di PC pertama di ruangan 1. Ini sudah tidak bisa terhubung ke server. Kita coba ping server dari PC ini. Itu kita pergi ke command prompt. Di sini, nah ini kemarin sudah saya coba untuk ping ke server itu unreachable, berarti ini sudah tidak bisa mengakses dari PT. Ini salah satu firewall yang saya terapkan di topologi ini. Jadi kita coba ping ulang untuk servernya 192.168.5.5. Lalu kita enter. Kita tunggu dan hasilnya juga host unreachable, berarti ini sudah tidak bisa terhubung ke server. Bagaimana caranya? Kita pergi ke router. Kita pergi ke router utama, lalu kita ketik enable, lalu configuration, kita ketik terminal, lalu kita ketik access strip list one deny host. Nah, ini untuk host yang harus kita daftarkan, yang kita tidak bisa. Kita coba tadi yang PC yang paling terakhir, yang sudah kita coba tambahkan tadi. Kita ketik nomor IP-nya 192.168.10.10. Kita enter. Lalu kita ketik access list one permit any. Lalu kita enter. Lalu kita int, terakhir kita buat interface dari jalannya ini. Jalannya gateway-nya adalah f/0/0. Jadi kita interface fa0/0. Lalu kita enter. Lalu kita ketik IP access group /group
strip group 1 in, lalu kita exit dan selesai. Baik, karena ini sudah berjalan semua dari PC ke server maupun ke router utama dan router cadangan, dan cara juga sama mengkonfigurasinya, kita tinggal menambahkan alamat IP di setiap host dan setiap gateway yang dijalankan ke router. Sama seperti router cadangan ke router utama juga caranya sama. Ini adalah nomor dari gateway dari router cadangan. Cara melihatnya, kita pergi ke option, lalu kita pergi ke preference, lalu kita mengklik always show port label in logical workspace. Di sini kita bisa lihat ada banyak FA atau fast Ethernet yang sudah disambungkan ke komponen-komponen lain, dan ini juga bisa menggunakan banyak dari connection-nya, dia otomatis, lalu ada konsol, lalu ada copper straight, lalu ada copper cross, fiber, PON, coaxial, serial DECE, DETE, dan oktal. Nah, biasanya yang membuat susah itu kenapa salah satu host ini tidak bisa terkait ke router. Nah, itu biasanya ada beberapa penyebab. Yang pertama, yang paling utama itu kita pergi ke router. Nah, ini kan ada pergi ke physical, di sini ada barel-barel yang bisa kita isikan. Nah, kalau misal kita pergi ke router yang emang router awal menggunakan PT router, di situ akan ditampilkan dengan PT router yang berbeda-beda seri. Di sini ada NM, ada router NM1S, dan ada router CFE. Di sini saya menggunakan CFE, maka untuk menggantinya agar bisa hostnya itu terkonfigurasi, kita matikan dulu routernya, lalu kita buang barel-barelnya ini, lalu kita tambahkan yang satu seri, yaitu menggunakan CFE. Di sini saya menggunakan CFE, kita bisa tarik langsung ke barel yang belum terisi. Nah, ini bisa pakai semuanya juga, biar nanti selalu bisa ke konfigurasi ke host-host yang kita perlukan. Oke, ini berarti sudah terisi semua, lalu kita hidupkan kembali, begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.